Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang di Depok, Jawa Barat mengakibatkan sejumlah pohon tumbang. Pohon yang berukuran besar tersebut menutup Jalan Raya Bogor dari arah Jakarta dan sebaliknya. Hujan deras yang terjadi pada Sabtu sore membuat sejumlah pohon tumbang. Salah satunya di Jalan Raya Bogor, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Petugas gabungan mengevakuasi pohon besar yang menutup kedua arah Jalan Raya Bogor Cimanggis. Baik dari arah Jakarta menuju Bogor maupun arah sebaliknya. Salah seorang warga Depok, Suparman, mengatakan selain menutup kedua arah Jalan Raya Bogor, pohon tumbang ini pun sempat menimpa pengendara motor yang melintas dan sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Ketibaan. Terus berapa orang? 1 orang. Kondisinya gimana, Pak? Ya nggak bisa apa-apa. Dibawa kemana, Pak? Kayaknya sentra medika apa mana ya tadi? Ambulan. Pakai ambulan ke rumah sakit. Akibat pohon tumbang, arus lalu lintas mengalami kemacetan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita paruh baya mengaku dihipnotis oleh 3 orang pelaku dengan modus berbelanja. Para pelaku berhasil menukar emas korban dengan emas palsu dan amplop berisi uang mainan. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Peristiwa ini bermula ketika 3 pelaku mendatangi toko korban di Kelurahan Waiurang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, Lampung. Pelaku berpura-pura membeli beras dan air mineral di toko, kemudian memberikan amplop yang disebut berisi uang sebesar 1 juta rupiah, yang ternyata uang tersebut uang mainan. Setelah memberikan amplop, ketiga pelaku membawa korban masuk ke dalam mobil pelaku dan mengajaknya berkeliling. Di dalam mobil, pelaku diduga melancarkan aksinya terhadap korban dalam kondisi tidak sadar. Emas milik korban ditukar oleh pelaku dengan emas palsu. Setelah menjalankan aksinya, ketiga pelaku menurunkan korban di lapangan Cipta Karya, Kalianda. Seorang saksi mata mengatakan korban kelihatan linglung dan kebingungan, lalu mengantarkan korban ke rumahnya. Akibat kejadian ini, korban bernama Sukeni, 68 tahun, warga Kelurahan Waiurang, Kalianda, melaporkan ke polisi dan mengalami kerugian, yaitu kehilangan emas seberat 115 gram dengan nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain kerugian material, korban juga mengalami trauma akibat peristiwa tersebut. Yang saya ingetin, dia pakainya gelang imitasi itu, nanya-nanya ngobrol so akrab. Terus pergi dia, tapi pas dia aku aja sendirian. Nah, balik lagi kira-kira setengah jam, mobilnya parkirnya depan toko roti Roman, ada satu beli beras 10 kilo, bentuknya setengah. Alasannya saya suruh ngambil uang ke mobil itu, karena dia nggak bawa uang, uangnya dibawa bosnya katanya. Nah, saya dikasih amplop, katanya ini uang untuk ibu 1 juta. Mau saya buka itu nggak boleh. Jangan, nanti lagi bukanya kalau sampai rumah katanya. Udah, saya sampai Raden Intan itu saya curiga. Bang, saya udah turun sini aja, kata saya. Mau dibawa kemana saya bilang. Pintunya nggak bisa dibuka. Nah, udah sampai Capil itu, kantor camat itu. Buka dulu yang di tangan ibu itu, baru bisa dibuka pintunya. Jangan takut, nggak saya ambil enggak, katanya. Saya buka, terus dia ngasih tisu, saya bungkus tisu, saya masukin dompet itu. Jangan dimasukin dulu, Bu, katanya. Nggak bisa dibuka nanti pintunya. Diambillah sama dia kayaknya itu, tapi saya nggak merhatiin kok dikasihin lagi, tapi yang imitasi yang dipakai orang beli aqua 2 botol tadi. Yang ibu rasain itu apa? Apa lupa atau kayak mana? Ya nurut aja, terus dalam hati saya kalau ngelawan pasti saya disakitin. Menanggapi kejadian ini, pihak Polsek Kalianda langsung bergerak memburu pelaku dan melakukan penyelidikan, serta olah TKP untuk mencari bukti CCTV dan informasi lebih lanjut. Dugaan sementara para pelaku menggunakan teknik hipnotis agar korban tak menyadari aksi penipuan yang dilancarkan. Langsung turun ke TKP, melakukan pengecekan TKP, mencari saksi-saksi. Siapa tahu ada saksi yang melihat langsung, mengetahui langsung ciri-ciri atau identitas dari para terduga pelaku. Kami tadi juga menyisiri
Siapa tahu di seputaran TKP ini ada titik-titik yang terpasang CCTV, tujuannya untuk melihat record dari CCTV untuk mempersempit ke arah identitas. Polisi menghimbau warga agar tidak memakai barang berharga yang berlebihan dan selalu waspada sebab memancing para pelaku kejahatan melakukan tindakannya. Seorang wanita berbelanja di toko susu menggunakan uang palsu pecahan Rp100.000 di Pancoran Mas, Kota Depok. Wajah pelaku terlihat jelas tertangkap kamera pengawas saat membelanjakan uang tersebut. Kamera pengawas sebuah toko susu di wilayah Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok merekam aksi konsumen yang berbelanja dengan uang palsu. Modus pelaku dengan membelanjakan uang palsu tersebut ataupun dengan cara menukarkan uang receh. Pelaku berbelanja dengan uang palsu pecahan Rp100.000 untuk membeli keperluan bayi. Menurut pemilik toko, dari uang palsu yang dibelanjakan, pelaku berharap mendapat kembalian dari toko. Namun pelaku justru harus menambah sejumlah uang. Pelaku pun kabur saat pemilik toko menaruh uang yang diberikan pelaku di meja kasir. Ternyata dia kan membeli susu itu kan dengan berat 1 kilo gitu kan, dan harganya juga lumayan mahal gitu kan. Nah ternyata nggak ada kembaliannya, dia malah harus nambah sebesar 12.000, jadi total itu 112.000. Dia kaget kan, oh mahal juga ya gitu kan. Iya emang harganya segitu gitu kan. Akhirnya dia ngasih 12.000 lagi kan. Ngasih, setelah bayar suami saya ke kasir, ke meja kasir untuk menaruh uang palsunya gitu kan. Nah pas engeh-engeh kok ini kayak palsu gitu. Korban sudah melaporkan peristiwa ini ke Polsek Pancoran Mas untuk ditindaklanjuti. Pasalnya, peredaran uang palsu di Kota Depok sudah meresahkan para pelaku usaha. Pemirsa, seorang guru di Kota Sorong, Papua Barat Daya didenda Rp100 juta oleh keluarga seorang siswa. Hal ini karena protes dari keluarga siswa yang tidak terima aktivitas anaknya direkam dan diunggah ke media sosial milik guru tanpa izin. Pagi hari ini, Senin tanggal 28, Eswelin merupakan siswa yang baik di kelas dan mengikuti pembelajaran. Seorang guru berinisial SA di SMP Negeri 3 Kota Sorong, Papua Barat Daya mendapat protes dari keluarga seorang siswa setelah video yang merekam aktivitas siswa di kelas diunggah ke media sosial tanpa izin. Tindakan tersebut dianggap melanggar adat setempat sehingga keluarga siswa yang merasa dirugikan menuntut pembayaran denda adat sebesar Rp100 juta. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kota Sorong, Arif Abdullah Hussein, menyatakan bahwa insiden ini telah memicu gerakan solidaritas dari para guru di Kota Sorong. Bahkan dukungan juga datang dari PGRI di luar wilayah tersebut. Dukungan penuh dari rekan-rekan seprofesi ini dilakukan untuk meringankan beban sang guru. Saat ini ya, dipertanyakan di mana rasa solidaritas daripada anggota PGRI. Ini menunjukkan bahwa inilah bentuk solidaritas daripada guru-guru yang ada di Kota Sorong. Bahkan dari daerah lain sudah ada yang berempati itu melihat kondisi yang terjadi di Kota Sorong. Meski insiden ini mengundang perhatian besar, aktivitas belajar mengajar di SMP Negeri 3 Kota Sorong tetap berjalan lancar. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Buron lebih dari sebulan lalu, salah satu tersangka kasus pencabulan anak di sebuah panti asuhan di Kota Tangerang, Banten ditangkap. Sebelumnya, polisi telah menangkap 2 tersangka lain yang diduga telah mencabuli 8 anak panti asuhan.
Pelarian Yandi Supriyadi, buronan kasus pencabulan anak di Panti Asuhan Darussalam An-Nur, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, akhirnya berhasil dihentikan oleh tim unit 5 Subditreskmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Pria berusia 28 tahun ini ditangkap di wilayah Empat Lawang, Palembang, Sumatera Selatan saat berusaha kabur. Ia dan 2 tersangka lainnya yang merupakan pengurus panti diduga telah mencabuli 8 anak di panti tersebut. Telah berhasil mengamankan DPO atas nama Yandi Supriyadi alias Alif pelaku pencabulan di bawah umur di Pondok Pesantren Darussalam An-Nur, Pinang, Kota Tangerang. Pelaku diamankan saat sedang berbelanja di Pasar Pendopo di Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang. Sebelumnya, sejumlah oknum Panti Asuhan Darussalam An-Nur Kunciran, Kota Tangerang dilaporkan ke polisi atas kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur. Selain 3 tersangka, polisi masih memiliki 2 orang saksi yang diduga terlibat dalam kasus ini. Dari Jakarta dan Tangerang, Banten, Rizky Falupi, Sukron, iNews melaporkan.